Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang kami hormati, baiklah untuk pikon kali ini Kelor CSC edisi spesial 14 tanggal 21 November 2020. Kita akan segera mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini dimulai dan akan disampaikan oleh Kenut kita Bapak Jan Laniengka SPD, guru dari SMA 1 Lembo, dan moderator Bapak Yandris Mena, guru dari SD Impres Batui. Ya, Kayoa. Jadi untuk Bapak Ibu guru hebat, kita akan menyaksikan presentasi dari Bapak Jan mengenai Prepare School. Bagaimana Prepare School dilaksanakan di sekolah-sekolah menghadapi era COVID sekarang ini yang mungkin terakhir untuk penggunaan aplikasi kali ini untuk daring. Mudah-mudahan kedepannya juga aplikasi ini bisa digunakan untuk memudahkan para guru dan siswa. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilakan kepada Bapak Jan Laniengka untuk, maaf, kepada moderator untuk moderator untuk bisa membuka pikon pada pagi hari ini. Silakan Pak Yandris Mena. Baik, terima kasih Bu Hati-Hali. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Hati-Hali dan kita, baiklah Bapak Ibu sekalian, guru hebat dimanapun Anda berada, di SOC Gigi Sulawesi Tengah. Dan pada pagi hari ini kita akan dibawakan materi oleh Bapak Jan SPD, merupakan guru SMA Negeri 1 Lembo, yang dimana akan memperkenalkan tentang penggunaan Prepare. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi, nama saya moderator yang baiklah untuk nanti pada sesi presentasi nanti, di akhir presentasi akan ada tanya jawab dan Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk melakukan jawaban baik lewat chat atau answer. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan lihat pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan kepada kami. Kita untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Jan untuk memberikan materinya. Bapak kami silakan. Iya, cek voice dulu. Bisa didengar Pak Yandris? Bisa, Ibu bisa Pak. Hati-Hali? Oke, siap. Bisa. Ya, bisa ya, oke. Ya, terima kasih banyak Pak Yandris Mena dan Ibu Harti sebagai teman saya pada saat pagi hari ini untuk melaksanakan webinar edisi spesial yang ke-14 ya, Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah. Pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini, sampai hari ini kita semua boleh diberikan kesehatan dan kekuatan, kemampuan untuk kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing ya. Apalagi sebagai guru, tentunya pada hampir setahun ini kita dikuras tenaga dan pikiran kita untuk fokus kepada pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa dengan berbagai macam fenomena dan pengalaman kita masing-masing ya. Baik, pada kesempatan ini Sabtu 21 November saya akan memberikan satu topik, yaitu bagaimana kita mengkreasi atau bagaimana kita membuat modul atau bahan ajar yang bahan ajar pada Prepare School ya. Ya, jadi untuk Prepare School itu sendiri
pada, saya sudah lupa ya edisi keberapa, kalau ada informasi teman-teman Pak Adri, edisi keberapa ya, itu kalau pengenalan mengenai Clipper School itu sudah pernah diadakan webinar langsung dari kantor cabang Clipper School Makassar, ya itu kami sudah lakukan, dan sekarang ini salah satu bagian, ya, salah satu fitur yang akan kita coba kupas, yang akan kita coba bahas, dan fitur ini akan memberikan solusi kepada yang masih bermasalah. Nanti sebentar masalahnya seperti apa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi ini sebenarnya tidak spektakuler ya. Ini biasa, dan saya juga secara pribadi yang merupakan narasumber atau keynote speaker pada saat ini, saya ini tidak banyak ilmu yang saya miliki hanya ini saja, dan saya berharap dengan ilmu yang sangat rendah ini ya bisa ada manfaatnya bagi rekan-rekan guru yang ada di seluruh penjuru Nusantara, ya, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, jadi sebetulnya juga kalau saya melihat dari useful atau kegunaan atau pemanfaatan, ini sebenarnya kalau baru sekarang ini dipaparkan sebenarnya sudah agak terlambat ya, karena kita sudah memasuki masa evaluasi dari masing-masing sekolah kita, dan tentunya guru-guru sudah mempersiapkan soal-soal yang akan diujikan kepada siswa. Jadi agak terlambat, namun saya kira tidak ada kata terlambat barangkali ya, tidak ada kata terlambat, karena hal ini nanti akan dimanfaatkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya ya, dalam proses pembelajaran. Ya, nantinya kalau seandainya pembelajaran tatap muka itu telah dibuka karena sudah ada petunjuk baru dari pemerintah, dan ini bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan. Jadi marilah kita fokus sedikit, dan barangkali tidak akan lama ini ya, tidak akan lama prosesnya. Oke, saya lanjut dulu ya. Untuk sebagai perkenalan ya, saya Jan Lanienka, salah satu guru SMA Negeri 1 Lembo. Kemudian posisi saya atau jabatan saya di sekolah ini adalah sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Kemudian di wilayah Kabupaten Morowali Utara, saya sebagai sekretaris IGI Kabupaten Morowali Utara, dan juga di wadah ini Kelors SOC saya dipercayakan sebagai ketua. Kemudian barangkali tidak tidak salah kalau saya perkenalkan seluruh teman-teman saya ya kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di luar ya, yang ada di luar provinsi, untuk sekedar diketahui saja. Jadi ini teman-teman saya dalam pengurus Kelors SOC IGI Sulawesi Tengah. Ada wakil ketua yaitu Pak Darwono dari Toli-Toli, kemudian sekretaris Pak Nus Teterego dari SMA 5 Palu, kemudian ada bendahara Ibu Yunita Timbani SPD, dan seksi atau bidang informasi dan publikasi ini ada Ibu Ilmawati Kasim dan Ibu Fatma Saryati. Selanjutnya masih bagian informasi dan publikasi itu ada Ibu Karolin ya, Ibu Karolin Ebogar SPD MPD, dan juga untuk bagian atau bidang dokumenter atau dokumentasi dan recording atau perekaman ada Pak Ludi Bambang Sasongko SPD MPD, kemudian ada Bapak Ilham Abdul Kadir Toha SPDI MPD, kemudian ada juga Pak Hamzah Ramdhani ya, Pak Hamzah Ramdhani SPD MPD ini sebagai dokumenter dan recording. Juga ada Ibu Adinda Parawi SPD PR. Ya baik, topik kita saat ini
Saya cek dulu Ibu Harti, apakah langsung terlihat slide saya Ya, ketika saya ganti? bagus, Oke, bagus Pak Ian. Bagus, ya. bagus ya. Oke, Ya. baik. Topik saya hari ini, jadi saya fokus kepada bagaimana mengkreasi atau mencipta atau membuat ya materi ajar atau modul pada Kuiper School. Nah, ini adalah ada salah satu fitur di dalam Kuiper School yang akan kita gunakan. Nah, saya memberikan satu satu slogan atau statement saya, ini merupakan solusi cerdas pembelajaran masa pandemi COVID-19. Baik ya, saya kan berikutnya tujuan webinar kita pada pagi hari ini adalah webinar tampil membuat modul pada aplikasi Kuiper School dan dapat melakukan pembelajaran jarak jauh secara efektif dan efisien. Baik, kita lanjut sedikit tentang Kuiper School ya, Bapak Ibu. Kuiper School adalah salah satu learning management system. Kemudian platform ini adalah merupakan platform sekolah digital untuk guru dan siswa yang ada di Indonesia. Namun Kuiper School masih terbatas kepada untuk guru-guru SMP dan SMA. Untuk yang lain masih belum ada ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya itu sudah tersedia. Kemudian melalui platform ini dapat mengirim dan mengelola materi pembelajaran. Nah, ini yang kita namanya salah satu yang kita akan bahas pada hari ini. Kemudian mengelola ujian serta nilai siswa. Kemudian siswa dapat mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas serta ujian secara online dengan mudah. Nah, kemudian berikutnya adalah program daripada Kuiper School. Ada 3 program yang saya ketahui ya. Ini yang saya ketahui. Jadi nanti kalau ada informasi lain yang terbaru mungkin yang sudah Bapak Ibu dapatkan, nanti kita share sebentar ya. Ini kita saya bukan satu-satunya keynote speaker, tetapi jika ada dari Bapak Ibu yang mengetahui lebih banyak, silakan kita share ya. Nah, ada 3 di sini program, yaitu Kuiper Video, Kuiper School Premium, dan Kuiper Campus. Ya. Ada nggak kepala sekolah Pak Titip? Kemudian dalam fitur yang Pak Yan, ya, halo. Ya. Di slideshow materinya supaya agak kelihatan lebar lah. Di slideshow? Iya. Ada di bawah itu yang ditindis. Mana ya? Ada sama dengan apa itu? Bawa laptopnya. Nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan ya kalau seperti ada, cuma layar yang biasa. Maksudnya dia dilebarkan. Oh ya, slideshow, oke. Ya. Slideshow, kemudian show. Oke. Ini Pak. Slide and mana ya? Ini nih yang kedua kayaknya, yang kedua. Yang kedua di atas ya, di atas ya. Ya. Di atas yang kedua file home insert. Ini ada slideshow di atas ini. Nah, cuman ada yang di bawah aja Pak Jan, ini ada ini di dekat tanda ini, tanda perbesar itu. Ada. Di bawah tanda ujung. Sebelah lagi sebelah. Ya, tuh. Iya di bawah. Nih, ya. Klik aja itu. Oke, sip. Thank you. Ya. Lanjut Pak ya. Lanjut. Ya. Jadi fitur-fitur yang ada di Kuiper School yaitu adalah Q-Link, ini untuk guru, di mana guru mengelola pembelajaran di sini. Ya, kemudian ada Q-Learn, ini untuk siswa ya, untuk siswa. Jadi kalau siswa mengakses tugas-tugas yang kita kirimkan, mereka masuk melalui Q-Learn. Kemudian ini ada Q-Grade yang kita akan fokus pada hari ini ya, untuk mengkreasi atau membuat bahan ajar di
aplikasi Kuiper School ini. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, tentunya syarat utama untuk mengelola Kuiper School ini, tentunya yang pertama, Bapak Ibu kita semua harus ada akun ya, akun di Kuiper School. Jadi kita membuat akun Kuiper School dengan mendaftarkan email yang aktif dan data diri yang dibutuhkan. Ya, pada saat ini kita tidak akan membahas itu ya. Nanti kalau ada sekiranya Bapak Ibu yang ingin bertanya soal itu, ya nanti mungkin bisa chat nanti ya, bisa chat nanti. Kita khusus fokus pada meng-create saja ya. Kemudian tentunya kita harus memiliki email ya, dan disarankan adalah domain Gmail ya. Kemudian untuk bisa mengoperasikan tentunya email tersebut itu harus tertanam di smartphone kita atau di laptop atau PC. Ya, barangkali itu sedikit gambaran mengenai apa namanya Kuiper School. Kemudian kita akan masuk pada praktek ya, bagaimana meng-create bahan ajar kita ya. Ya, saya keluar dulu di sini. Gimana saya keluar ini ya? Tidak ada tampilan untuk keluar di sini. Oh, sebentar. Kan muncul yang tadi itu ya. Ada di atas, atau saya stop sharing dulu ya, atau gimana? Jangan ya. Stop video, share. Ada kan yang di bawah tadi itu akan dikembalikan, atau Bapak tindih saja ulang ESC di laptop. ESC, oke. Oke, sip. Thank you. Baik. Ya. Kita tentunya kita login saja, login ke Kuiper School. Ya, untuk loginnya tentunya tidak perlu saya bahas, ya, tidak perlu saya bahas. Nanti di apa namanya, nanti di luar kita bahas ini ya. Baik, untuk mengkreasikan modul atau bahan ajar kita masuk di sini Bapak Ibu. Kita cari Qcreate ya, fitur Qcreate ada di profil. Di ini profil di kanan atas ya, di kanan atas ada profil kita masing-masing. Kita klik. Halo, Pak Jen. Halo. Mungkin Bapak stop sharing dulu, Pak. Bapak buka videonya untuk yang tapi Mas PPT. Oh, belum tampil ya? Oh, sorry. Iya, Mas PPT. Jadi Bapak kan dulu stop sharing, baru pilih yang atas Pak, yang share sebelah kiri atas, share aplikasi. Sip. Iya. Saya lupa. Oke, sudah. Edit ada share aplikasinya. Bagaimana sudah tampil ya? Sebentar. Sudah. Oke. Iya, saya lupa tadi. Oke. Saya ulang ya, saya kembali ya. Jadi untuk mengkreasi atau membuat konten ya, bahan ajar ya di Kuiper School, kita login dulu ya, login dulu di Kuiper School, kemudian kita klik profil kita ya, ada di sudut kanan atas ya, ada ya. Jadi kita klik kiri, kemudian muncul ini ya, ada muncul, kemudian kita pilih Qcreate. Ini ya, Bapak Ibu ya, Qcreate. Kita klik. Sabar ya. Rupanya jaringan ini agak down ini Bapak Ibu ya. Mohon bersabar. Masih loading ya, masih berputar-putar. Tampilan. Ya. Halo, go. Audio saya kedengaran bagus ya Ibu Harti.
Iya, bagus Pak. Oke, sip. Tapi rupanya jaringan ini ya. Oke, sudah muncul ya. Sabar, orang sabar di sisi Tuhan. Oke, maka terbuka seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah tampil Ibu Harti? Saya cek dulu. Sudah Pak, sudah. Oke, nah ini adalah halaman pertama ya untuk membuat modul kita di Clipper School ini ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik. Pak Yan bisa slideshow lagi biar. Oh iya. Ya. Mana sudah slideshow-nya? Ada yang di bawah, paling bawah. Tapi ini kan udah tampilan umum ini, tampilan keseluruhan ini. Sudah tampil, sudah. Oh, sudah. Iya, ya. memang sudah harus begini. Iya, sudah Pak Yan. Oke, sudah ya. Oke. Ya, berikut ini Ibu ya. Kita klik create course ya. Jadi kita membuat apa namanya ya? Kita akan menginput mata pelajaran ya, mata pelajaran. Nah, sudah terbuka seperti ini. Ada lembar yang perlu diisi. Ini di bagian atas. Ini course name ya, nama kursus atau nama mata pelajaran ya. Silakan Bapak Ibu disesuaikan ya, sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Saya akan coba untuk memasukkan aja nama mata pelajaran kali ini adalah Kelor. Kelor CSOC. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kelor CSOC Sultan. Baik. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah deskripsi daripada mata pelajaran. Ini opsional, jadi bisa diisi, bisa juga tidak. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut pada memilih icon ya, memilih icon daripada materi atau mata pelajaran kita. Kita klik select icon. Bisa diikuti Bu Harti ya? Bisa ya? Bisa Pak. Oke, select icon kita klik. Kemudian akan muncul beberapa icon. Silakan Bapak Ibu pilih ya. Nah, Bapak Ibu pilih sebagai buku atau kalau bahasa Inggris ya kita pilih bahasa Inggris. Ini ada 2 bahasa Inggris. Kemudian bahasa Spanyol di situ dan lain sebagainya ya. Matematika, bahasa Indonesia. Nah, saya milih ini aja Bapak Ibu, hanya contoh juga ya. Saya milih karena kelor ini berhubungan dengan daun kelor, saya pilih daun. Oke, kita pilih daun sebagai ikon mata pelajaran kita hari ini. Kemudian kita klik create ya, kita klik create di bawah, kanan bawah. Oke. Kita menunggu. Nah, muncul halaman berikutnya. Kemudian kita klik create unit ya. Kita akan memasukkan topik ya. Topik. Ya, contoh di sini di unit name kita isi dengan topik kita ya, tapi ini masih topik secara umum ya. Saya coba untuk cantumkan sesuai dengan materi yang saya siapkan ya. Oke. Expressing of intention. Nah, ya. Jadi nama topik ya. Atau bab ya, bisa juga kita artikan bab ya. Kemudian unit description ini juga opsional ya, tidak perlu diisi. Kita lanjut saja, klik create. Klik create. Ibu Harti, apa terdengar suara di background saya? Iya Pak Yan. Oke.
Mama. Mohon maaf ya, karena ini saya di sekolah, jadi ada teman-teman saya di sekolah. Iya. Oke, lanjut Pak Yan. Oke, kemudian dilanjutkan dengan create topic. Nah, di sini kita akan mengisi atau menginput subtopiknya, ya, subtopiknya. Ya, jadi atau sub pokok bahasan. Jadi saya di sini akan mengisi tentang the using of will, ya, and want, ya, ini ya, sub pokok bahasan ya. Kemudian kita klik create, ya, kita klik create. Baik. Mas Indi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Suara latar belakang tidak terlalu menutup suara Pak Yan, enggak apa-apa. Jalan aja. Oke, sip. Maaf. Oke. Kemudian setelah kita mengisi sub pokok bahasan tadi ya, atau subtopik yang kita akan ajarkan kepada anak-anak, ya, kemudian muncul tampilan seperti ini, ya. Kemudian kita klik create page, ya. Kita klik create page. Nah, kemudian muncul page type atau tipe halaman. Ini kita akan sudah mau mengisi materi, ya, materi yang akan kita masukkan dalam Keeper School. Nah, kalau materi itu ada dua tipe materi, yaitu teks dan video. Jadi bisa kita masukkan kedua-duanya atau bisa hanya kita masukkan salah satunya. Ya, saya mulai dengan teks dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya klik teks, kemudian kita mengisi dulu yang pertama, oh ya, ini kita pilih dulu heading, ya, kita pilih heading. Kemudian objektif, kita masukkan dulu tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan ini adalah tampilannya, oke? Kemudian tujuan pembelajarannya ini kita sudah siapkan memang ya, kita sudah siapkan memang dalam bentuk file Word supaya bisa di copy paste. Ya, saya cari file saya yang saya sudah persiapkan. Nah, saya cari tujuan pembelajarannya yang saya buat. Oke, ini. Kemudian tinggal di copy paste Bapak Ibu. Kalau persoalan semua Bapak Ibu sudah pada lincah semua ya. Kita kembali ke paper tadi, kemudian kita paste pada sudah ada kursor yang berada di bawah kata objektif ini ya Bapak Ibu. Kita klik kanan, kemudian kita paste. Ya. Maka di sebelah kanan ini akan muncul Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah muncul tujuan pembelajarannya ya. Boleh juga untuk memperjelas kepada siswa, kita ketik lagi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Oke, maka lengkap ya, tujuan pembelajaran, jadi after learning dan seterusnya ya, bla bla bla. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini agak terpeleh ya, kita klik create, ya, klik create yang ada di sudut kanan bawah. Nah, udah seperti ini, ya. Oke, kita kembali ya, kita kembali ke topik ya. Nah, kita kembali ke topik, klik tadi topik yang ada di kiri atas ya. Nah, kemudian kita akan mengupload
isi dari materi kita. Dan tentunya materi kita sudah siapkan bisa dalam bentuk file PDF dan bisa juga dalam bentuk file PowerPoint. Nah, ada dua nanti yang kita akan upload, bukan ada dua tetapi ada dua fungsi nanti. Yang pertama, untuk tampilan pada siswa, ini kita klik upload file to create text page. Ini ya, yang putih ini, Bapak Ibu ya, di sebelah create page. Kita klik upload file to create text page. Kita klik. Kemudian kita pilih choose file. Jadi kita akan mencari file yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita cari. Nah, ini saya siapkan dalam bentuk PDF. Explanation of intention part 1 di sini. Kemudian saya klik filenya, kemudian saya klik open. Nah, kemudian lanjutkan dengan Ibu Harti, apa langsung kelihatan di situ ya? Iya, ada Pak Yan. Oke, siap. Saya lanjut ya. Jangan sampai saya nanti diselah ya kalau terlalu cepat. Siap. Oke. Nah, kemudian setelah masuk ini file yang kita akan upload, maka kita klik upload. Nah, kita tunggu sebentar. Ini adalah proses uploading ya. Nah, baik. Nah, sudah ini sudah terupload ini ya. Tandanya sudah terupload ya. Kemudian jika kita ingin juga menginput video, bisa kita kembali ke create page ya. Kita kembali ke create page, kemudian kita pilih page type, kita pilih video Bapak Ibu ya. Kita pilih video, kemudian di sini ada page title ya. Page title ini optional juga ya, bisa diisi bisa juga tidak. Ya, saya coba untuk isi saja. Isi saja dengan judul video yang akan kita ambil Bapak Ibu ya. Judul video. Sini saya akan coba expressing of intention part 1 ya, part 1. Nah, kemudian kita akan masukkan URL atau link link video atau link YouTube ya. Jadi bisa kita masukkan link YouTube di sini Bapak Ibu. Ya, kita buka YouTube ya Bapak Ibu. Bentar. Ini tertutup saya punya. Ya, tertutup ini. Oke. Disorong ke kanan Pak Jan, lihat. Disorong ke kiri atau ke kanan bagian atas. Saya sudah coba. Iya, saya sudah coba tapi enggak tersorong nih. Kotak segi 4 kecil di bawah itu ada. Oh, ini ya. Oh, sip. Sorong ke kiri ke kanan. Oke, sip, sudah. Oke, kita cari YouTube ya. Kita cari yang link YouTube. Saya coba buka channel saya ya. Kebetulan ada video sederhana yang saya sudah buat ya. Saya cari channel saya. Nah, ini channel saya atau video-video saya. Saya akan cari video yang relevan ya.
Mana saya ingin masukkan expressing of intention part 1 sebenarnya. Oke, yang ini coba saya masukkan. Saya pilih, klik videonya. Nah, kemudian langsung kita ambil linknya ya. Kita pilih bagikan ya untuk mengcopy linknya. Kita klik salin. Ya, kemudian kita kembali ke halaman tadi ya ini. Kemudian kita paste ya, kita paste di tempatnya. Maka akan muncul video yang akan kita upload. Dan selanjutnya yang di bawah ini Bapak Ibu, ini opsional semua ya, opsional semua. Akan tetapi jika kita menggunakan video orang lain, maka selayaknya kita masukkan nama ya, nama daripada pemilik video itu ya. Bisa kita isi di sini add presenter, kemudian kita cantumkan nama di situ, boleh ya. Ini hanya karena kita memakai video orang lain. Kemudian kita klik add. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke ada di bagian kanan bawah. Kita klik create. Ya, kita klik create. Baik. Oke, sudah muncul. Kemudian kita kembali lagi. Kita kembali back to topic ya. Kenapa kita harus kembali? Karena kita akan mengupload lagi Bapak Ibu, mengupload untuk supaya siswa atau peserta didik itu bisa mendownload ya atau mengunduh materi kita ya. Jadi dalam prakteknya kan nanti biasanya kita sebagai guru akan menghapus tugas ini, tetapi diberikan kemungkinan kepada siswa supaya mereka bisa mengulang lagi pelajaran itu atau tema itu atau topik itu, maka kita siapkan untuk file yang bisa di-download. Maka kita ke sini Bapak Ibu ya, di bagian kiri bawah itu ada add file. Ini ada downloadable study guides, berarti di sini materi yang bisa di-download oleh para siswa ya. Jadi kita klik add file. Nah, kemudian kita isi lagi nama daripada file kita tadi ya, mengenai expressing atau the use ya, the use of will and want ya, seperti itu kira-kira. Ya, disesuaikan saja Ibu. Kemudian kita pilih filenya, kita klik choose file. Kemudian kita menuju ke file, kemudian kita klik nama file yang akan kita upload, kemudian open ya. Kalau hal ini biasa. Kemudian selanjutnya kita klik upload Bapak Ibu ya, upload. Kita klik upload. Bapak Ibu, sementara loading. Nah, oke. Maka sudah semua ya, sudah semua ini sudah selesai materi yang kita kita masukkan. Ini bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Kalau kita melihat tampilannya, apa saja yang sudah kita masukkan. Di kanan atas ini ada preview this topic. Kita klik itu. Ini kalau perlu kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa klik di bagian kanan ini table kontennya ya. Ya, ini tag yang bagian pertama, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua,
itu adalah isinya adalah materi ya. Kebetulan materi yang saya siapkan ini terdiri dari 2 halaman, Bapak Ibu ya. Ini ada muncul ya. Sudah kelihatannya Ibu Harti ya? Iya. Pak Yandris? Ada Pak. Oke, sip. Nah, kemudian berikutnya, materi berikutnya di halaman kedua. Nih. Iya. Oke. Ya, tampil ya. Kemudian ini video. Ya. Nah, ini video. Oke. Nah, saya kira tidak perlu kita mainkan. Kita kembali saja. Ya, kita kembali saja. Nah, kita ke topik ya, topik create topik ya. Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu, kita menginput soal ya, karena materinya sudah selesai dalam bentuk teks maupun video. Sekarang soal yang kita masukkan. Saya soal di sini disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Kemudian file soalnya juga harus disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk file Word ya, Word dokumen agar supaya bisa di copy paste. Ya, caranya adalah kita klik menu questions ya, menu question kita klik. Nah, kemudian ini kita setting dulu ya. Setting. Yang pertama, allow answer choices to be shuffled automatically. Jadi ini kita mengizinkan kepada yang akan menggunakan, termasuk kita sendiri, mengizinkan jawaban ya, option daripada jawaban-jawaban itu bisa di shuffle ya, bisa teracak ya, bisa teracak dengan sendirinya. Jadi tidak akan sama tampilannya pada jadi kita klik kotaknya. Kemudian juga yang kedua, ini mengizinkan guru, permit teachers to allow shuffling. Jadi mengizinkan guru untuk menyetel kembali ya, supaya soal-soal yang ada yang kita buat itu mereka bisa, guru-guru kita, teman kita bisa men-setting kembali untuk mengacaknya. Jadi ini kita klik lagi. Oke, kita klik. Kemudian di sini pada quiz title ini diisi dengan terserah ya. Ini ada catatan, kalau tidak diisi maka tampilannya akan muncul quiz pada anak-anak ya. Nah, tetapi kita pakai aja dalam bahasa Indonesia, kita ganti soal. Oke. Setelah itu kita klik create question yang ada di kanan bawah ya Bapak Ibu, create question. Kita klik di sana. Kemudian kita akan mulai memasukkan soal ya. Memasukkan soal ini Bapak Ibu butuh kesabaran Bapak Ibu. Karena kenapa? Harus diisi one by one. Ya, number by number. Oke. Kemudian ya, kita isi yang pertama. Ya, kita cari file. Kita hanya copy paste Bapak Ibu ya. Kita cari file yang sudah kita siapkan. Ini saya buka filenya. Nah, kemudian saya akan copy soalnya dulu Bapak Ibu. Copy. Kemudian kita paste pada kolom soal ya, kita paste. Nah, Bapak Ibu, ini ada nomor ya Bapak Ibu ya. Ada nomor, jadi tidak perlu ada nomor di sini. Karena apa? Karena soal ini akan di-shuffle ya, akan diacak ya, akan teracak nanti. Ya, baik. Setelah pertanyaannya ya, kita menginput jawaban ya. Nah, di sini kita klik yang di atas ini opsional ya, enggak perlu Bapak Ibu. Yang perlu kita klik adalah di sini. Ini yang harus require answer type ya.
model jawaban. Ya, kita pilih, kalau multiple choice kita pilih multiple choice, pilihan ganda. Kemudian kita lanjut dengan menginput option-optionnya. Ya, kita klik pada add answer ini ya, add answer. Kemudian ini ada pilihan. Jika option itu dalam bentuk teks, kita pilih teks. Jika option itu dalam bentuk gambar, kita pilih image. Ya, jika pilihan itu, option itu dalam bentuk rumus, maka kita pilih equation. Ya, kita pilih teks dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka lagi file soal ya, file soal. Kita mulai. Nah, Bapak Ibu, ini yang agak kesabaran untuk option atau pilihan jawaban ini memang harus satu per satu, tidak bisa diisi sekaligus ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita tentukan ya, kita tentukan apakah pilihan itu benar atau salah. Nah, sini salah ya, kalau salah kita pilih atau kita klik incorrect. Tapi kemudian kalau benar sudah klik correct ya, kemudian kita close aja untuk mengecilkan tampilannya. Kemudian kita masukkan lagi option kedua ya. Option kedua kita klik di situ, kemudian kita cari option kedua ya. Nanti Bapak Ibu ini bisa diketik ya, bisa langsung ketik nggak apa-apa. Langsung ya. Kemudian ingat kalau ada option A, B, C, D dan selanjutnya itu kita hapus. Kemudian kita tentukan apakah benar atau salah. Kita close lagi supaya kecil, kemudian kita tambah lagi berikutnya. Ya, option yang berikut. Ya, ini. Kemudian kita paste, tentukan, hapus dulu optionnya. Kemudian tentukan benar atau salah. Kemudian kita close. Kemudian kita tambah lagi option berikutnya. Ya, sudah option yang keempat atau option B. Oke. Paste. Oke. Ingat kembali ya, optionnya tidak perlu Bapak Ibu, ABCD-nya tidak perlu. Langsung saja. Ya, kemudian terakhir Bapak Ibu ya, pilih juga teks. Kalau pilihannya berupa teks, ya kita buka file lagi tadi. Oke, kita copy paste lagi. Ya. Baik. Nah, di sini saya tentukan. Nah, di sini sudah benar ya, sudah terklik dengan sendirinya. Correct. Nah, berarti jawaban ini adalah saya tentukan adalah jawaban yang benar. Oke, Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita input explanation atau penjelasan daripada mengapa jawaban misalnya ini jawaban yang benar adalah bring. Ya, mengapa bring itu adalah merupakan jawaban yang benar. Jadi kita coba untuk memberikan atau menginput penjelasan ya Bapak Ibu. Penjelasan silakan diisi ya. Misalnya ini salah satu bentuk kalimat untuk menerangkan keinginan melakukan sesuatu, kita menggunakan will. Nah, nanti Bapak Ibu, hal-hal yang penting ya, hal-hal yang penting bisa kita berikan kode ya, misalnya untuk bold atau italic atau underline ya. Jadi kita bisa kita blok dulu, kemudian kita pilih apakah bold atau italic dan lain sebagainya. Maka tampilan di sebelah kanannya akan langsung kalau kita pilih bold maka akan langsung tebal ya. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan keterangan berikutnya ya. Nah,
Kemudian dalam kalimat menggunakan will, ya, menggunakan will, kita berikan kode lagi, misalnya italic, misalnya itu, oh sorry, ada kesalahan. Hapus dulu ya, ada kesalahan blokir. Oke, italic. Nah. Maka kata kerja yang mengikuti kata tersebut atau kata will adalah misalnya verb, ya, dalam bahasa Inggris, ya, bentuk kata kerja yang pertama. Ini bentuk kata kerja yang pertama, kita boleh berikan kode lagi. Kemudian dalam tanda kurung adalah bring, ya, sesuai dengan pilihan bring. Oke. Nah, selesai kita memasukkan penjelasannya, ya Bapak Ibu. Kemudian kita scroll ke atas, ya. Kemudian akan muncul nanti menu atau tombol create yang ada di kanan bawah, ya Bapak Ibu. Kita klik create. Oke. Kita klik create. Nah. Oke, ya, Bapak Ibu, ini sudah masuk, ya, di kanan, di bagian di bagian kiri ini ada daftar, ya, daftar question atau daftar soal, sudah masuk soal yang pertama, ya. Nah, kemudian untuk menambahkan soal berikut kita tinggal klik add question, ya. Kita tinggal klik add question. Nah, rotasinya seperti tadi Bapak Ibu, ya. Seperti tadi Bapak Ibu, rotasinya, ya. Kita klik ini, kemudian kita masukkan, ya, kita tinggal copy paste dan copy paste sampai selesai soal yang kita akan input, ya. Kemudian, nah Bapak Ibu, penginputan saya anggap sudah selesai, ya. Ini sebagai contoh saja, sebagai contoh. Nah, jadi saya anggap sudah selesai. Kemudian kita sekarang tiba pada tahap yang terakhir, yaitu mengupload, ya, atau mempublikasikan agar supaya materi ini masuk ke Kuiper School, ya, ke aplikasi Kuiper School. Kita kembali, kita klik back topic, ya, back topic. Oke. Kita cari tombol publish, Bapak Ibu, ya. Kemudian kita klik, ini mungkin, ya. Oh, salah, ya. Oke, kita klik. Bapak Ibu, kalau misalnya kita mungkin, apa namanya, ya, kayak kehilangan arah, tidak usah ragu, tidak usah takut, ya. Pokoknya kita ikuti saja. Ada tombol-tombol yang aktif ini berwarna biru, kita coba-coba saja klik. Yang terakhir ini kita mau cari kata publish, ya, kata publish. Nah, kalau sudah ke sini kita pilih kembali apa yang kita buat tadi, ya, nama mata pelajaran ini, ya, kita klik itu. Nah, kemudian akan muncul Bapak Ibu publish, ya, oke. Sudah ada kata publish di kanan atas Bapak Ibu. Nah, kita tinggal klik publish, oke. Nah, sampai pada halaman ini, Ibu Arti, nampak sudah? Pak Yandris, halo? Ya, nampak, ada, ya? Pak Yan, ada Pak Yan. Ya. Oke, saya lanjut, ya. Nah, tiba pada halaman ini Bapak Ibu, kita klik select all content, ya, select all content. Agar semua apa yang kita masukkan itu terpublish, ya, terpublish. Setelah kita klik semua seperti ini tidak apa-apa, ya Bapak Ibu, karena sudah ada di bagian atasnya ini, sudah terklik. Jadi dia sudah mewakili ke semuanya apa konten apa yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik publish, Bapak Ibu.
Ini proses terakhir Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sukses ya. Nah, ini sudah successfully published. Oke, sudah selesai. Maka kita kembali saja ke course atau ke mata pelajarannya. Ya. Atau kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu, kita cek ya. Kita cek di mana tersimpan ya. Dia akan tersimpan pada kurikulum ya, kurikulum dan tugas. Kita klik Kuiper School. Kita klik Kuiper ya, kata Kuiper yang ada di kiri atas. Ya. Kemudian ya ini kita ke beranda ya, kita ke beranda. Kita ke beranda, kemudian kita pilih kurikulum dan tugas. Nah, dia akan tersimpan di sini Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih kategori ya, klik ada tanda panah pada kategori, klik dulu. Kemudian kita geser ya, kita tarik ke bawah supaya muncul nama-nama datanya di dalam. Sampai terakhir Bapak Ibu, terakhir itu ada materi sekolah saya. Jadi materi yang kita input atau materi yang kita publish di di Kuiper School ini atau semua guru-guru yang memasukkan sendiri, maka dia akan tersimpan pada file materi sekolah saya. Kita tinggal klik itu. Nah, kemudian ini sudah ada Bapak Ibu ya, Kelor CSOC Sulteng. Sudah ada. Nah, ini satu topik sudah terisi. Kita klik, kemudian klik lagi di bawahnya. Ya, di bawahnya mengenai topiknya, kemudian subtopiknya kita klik pada kotak. Ya, pada kotak untuk melihat kontennya. Nah, udah ya Bapak Ibu, tampilannya sudah seperti ini. Baik. Ya. Nah, ini tampilannya. Kalau isinya kita klik aja di sini. Ini di bawah ini adalah menu-menu konten yang tersimpan di dalamnya. Ini halaman kedua. Oke, kelihatan ya, Ibu. Kemudian buka halaman ketiga. Oke. Nah, kelihatan ya, Ibu Harti. Kemudian untuk tadi ada video yang kita masukkan. Nah, ada video. Ada ya? Oke, saya kira. Ada Pak, ada. Oke, muncul ya. Nah, ini materi yang kita masukkan sudah siap untuk kita gunakan, ya sudah siap untuk kita ke peserta didik Bapak Ibu. Ya, jadi selesailah sudah barangkali proses mengkreasi materi ajar pada Kuiper School melalui fitur Q Create. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Bapak Yandris Mena, MPD. Silakan Pak Yandris. Baik, maaf karena Pak Yandris terputus jaringan karena mati lampu. Oke, silakan Ibu Harti handle. Oke, saya lanjutkan. Oh, baik Pak Yan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan mengenai bagaimana cara meng-create Kuiper School. Dan setelah melihat pemaparan tadi, saya juga masih bingung karena yang karena awalnya saya sempat juga mengikuti Kuiper School yang masuk pada grup, cuma hanya pertama buat belum di-create seperti yang tadi, hanya fitur-fitur yang ini yang pertama yang ditampilkan ini. Jadi awalnya membuat kelas dulu Pak Yan. Nah, waktu kita buat kelas. Nah, jadi belum ada penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana cara membuat soal, membuat dan seterusnya tadi. Ya, jadi mungkin Ibu yang masih bingung atau masih belum paham tentang bagaimana cara meng-create, silakan bertanya bisa di kolom chat atau raise hand. Untuk di kolom chat mungkin belum ada Pak Yan. Oke. Yang raising hand ada 2 orang itu. Raise hand. Kenapa saya tidak bisa kelihatan Pak? Oh ada, maaf karena tertutup dengan chat tadi. Bapak Hermansa ya, Bapak Hermansa Sebatik ada raise hand.
Saya buka dulu. Oke, terima kasih Bu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kami dari Kaltara. Luar biasa. Oh, Kaltara ya Bapak ya. Salam kenal Pak. Salam kenal balik Pak. Ya, luar biasa ilmunya Pak yang dibahas pada hari ini. Ya, yang saya mau tanyakan ini untuk Viper ini apakah bisa di Android Pak? Makanya bisa diinstal di HP. Terus yang kedua, apakah ini full online? Artinya tidak bisa dikerjakan secara Offline. Itu mungkin dua itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa ya? Saya lupa. Hermansyah. Bapak Hermansyah. Pak Hermansyah. Oke. Ya silakan Bu Harti. Langsung bisa dijawab Pak Yan. Oke. Terima kasih ya Pak Hermansyah. Ya. Jadi memang aplikasi ini tidak ada apa namanya ya? Tidak ada yang offline ya. Ini harus online ya. Kemudian untuk kalau kita mau meng-create atau memasukkan, menginput materi, ini sih sebaiknya kita menggunakan laptop ya, atau komputer atau PC ya. Karena kalau di apa namanya HP tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan karena tampilannya sangat-sangat terbatas. Ya, nanti kalau misalnya untuk penggunaannya setelah kita mengirim tugas, tadi Ibu Harti katakan memang lalu sempat saya buka apa namanya bimbingan ya atau bimbingan melalui grup WA ya. Jadi memang belum ke sini Bapak Ibu ya. Jadi ada proses-proses awal itu tadi yang salah satunya harus kita semua harus membuat akun di dalamnya. Baru kita bisa membuat kelas dan mengirim tugas. Itu prosesnya. Ya, jadi khusus untuk menginput materi ya ini ya harus seperti ini dan harus online Bapak ya. Gitu Pak Hermansyah barangkali yang bisa saya jelaskan. Kembali ke Ibu Harti. Yang di-share ke anak-anak Pak? Oke. Kalau di-share ke anak-anak, oke, saya coba ya. Nih. Nah, jadi untuk share ke anak-anak caranya gini. Itu tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita buat kelas dulu ya Bapak Ibu ya. Kita buat kelas dulu. Harus daftar kan Pak? Yang pertama harus daftar dulu Pak ya. Harus daftar itu nanti gini, untuk daftarnya nantilah kalau memang Bapak ada ya Bapak Ibu yang ingin menggunakan ini, nanti Ibu Harti barangkali nanti kita akan coba untuk buat grup lagi ya. Ya, siap. Supaya kita bisa konsultasi di sana ya. Oke, silakan saja dibuka siapa yang bisa bantu untuk membuat apa namanya grup. Begitu Pak Hermansyah. Jadi intinya yang pertama harus kita buat akun dulu ya. Buat akun kemudian itu akan diverifikasi dulu Bapak. Akan diverifikasi oleh Viper School. Nah, jadi nanti untuk proses verifikasi itu harus ada di apa ya, kalau macam kami di Sulawesi itu sudah ada kantor cabangnya di Makassar. Tetapi untuk daerah-daerah lain saya belum tahu ya. Jadi gini aja, saya bisa bantu Bapak Ibu untuk proses verifikasi. Saya bisa menghubungi dulu Makassar, kemudian nanti Bapak Ibu tentunya mengirimkan nama sekolah ya, nama sekolah, kemudian nama Bapak Ibu ya yang dimasukkan di dalam pembuatan akun itu. Kemudian nanti saya akan mintakan kantor cabang Makassar untuk segera dilanjutkan ke daerah mana, misalnya kabupaten apa ya, atau provinsi apa. Ya. Jadi itu data yang saya butuhkan nanti ketika ingin supaya akun Viper School-nya diverifikasi. Ya, saya kira begitu Bapak Hermansyah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Hermansyah. Bapak Hermansyah, ini dari mana tadi? Dari Kaltara, Sebatik. Kaltara, Kalimantan Utara. Ya, Kalimantan Utara. Bisa nanti nomor HP-nya dimasukkan, karena kalau misalnya grup dari Viper School, otomatis kan nanti dimasukkan nama Bapak juga di situ.
Oh nomor ya, HP terima kasih. Bapak. Ya. Oke ya, ya pada saat ya presensi ya. Oke. Iya, boleh. Oke, terima kasih Bu. Makasih. Ya, makasih Pak. Ya. Berikut Pak Yan, kita ke Bapak ini. Bapak Saleh. Silakan Bapak Saleh. Ya Ibu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya Ibu. Sama-sama Pak. Jadi Pak, ya ini yang saya tanyakan sini Pak. Tadi yang ini tuh yang awal tadi tuh Pak, itu Pak ada jelaskan bahwa aplikasi Kuiper ini Pak, ini kan hanya untuk SMP dengan SMA Pak. Lalu kalau yang SD-nya kira-kira apa permasalahannya di mana Pak? Kira-kira Pak? Kalau SD Pak. Oke. Itu aja Pak Saleh? Iya Pak, iya. Iya Pak. Oke. Bagaimana Ibu Harti? Langsung saja? Ya, langsung dijawab Pak Yan. Oke, jadi begini Pak Saleh ya. Sebetulnya tidak ada permasalahannya, tidak ada ya. Persoalannya sekarang adalah tergantung pada apa namanya kebijakan daripada Kuiper School itu sendiri ya, Kuiper School Officer ya. Jadi mungkin mereka menyediakan hanya untuk SMP dan SMA karena memang mungkin ya saya tidak tahu teknisnya seperti apa. Tapi kemarin saya wawancara dengan saya diminta untuk wawancara dengan salah satu ya dari Kuiper School ya, dari pusat dari Jakarta, dan saya sudah mengusulkan supaya Kuiper School ini mengembangkan kontennya dari SD bahkan TK ya, kalau perlu bahkan dari TK, SD sampai kepada SMA, SMK ya. Jadi memang ini masih dalam bentuk usulan saya kemarin. Nah, kebetulan kemarin saya diminta untuk wawancara sebagai pengguna Kuiper School yang aktif ya. Saya kira begitu Pak ya, Pak Saleh. Oh iya Pak. Mohon bersabar saja Pak ya, mohon bersabar. Tapi mungkin begini Pak Saleh, mungkin sebenarnya begini. Walaupun ini masih pemikiran saya Pak Saleh ya, karena saya bukan officer daripada Q-Create. Nanti ini mungkin saya akan perjuangkan mungkin ya melalui kantor cabang Makassar. Jadi saya berpikir bahwa dengan adanya Q-Create ini siapa saja bisa kok. Ya, jadi kan siapa saja bisa mengkreasi materi ajar di sini. Jadi sekolah apapun sebenarnya bisa, gitu. Ini pemahaman saya. Tinggal nanti kalau Bapak Ibu ingin menggunakan ini, mari Bapak Ibu disampaikan ke saya. Kemudian saya akan mencoba untuk mengusulkan kepada Kuiper School Officer supaya bisa diberikan akses untuk bisa Bapak Ibu mengolah materi di dalamnya. Karena begini Bapak Ibu, untuk mengakses Kuiper School ini, yang pertama memang sekolah Bapak Ibu itu harus terdaftar dulu ya, terdaftar sebagai penyelenggara. Nah, kemudian kita sebagai guru membuat konten di dalamnya. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan ya Kuiper School ini akan terus mengembangkan kontennya sehingga semua guru di semua tingkatan ini bisa terbantu. Barangkali begitu Pak Saleh ya. Terima kasih. Oh ya Pak, dari aplikasi yang berbayar Pak. Pak, untuk aplikasi ini bagaimana Pak? Bagaimana Pak Saleh? Berbayar Pak. Oh, ya, Pak. Kalau ini Pak gratis Pak. Gratis 100%. Kalau untuk digunakan dalam pembelajaran gratis Pak. Makasih. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan kalau Bapak ingin nanti masukkan nomor WA-nya ya. Nanti kita buat grup perlu ya. Ya, Ibu Harti. Ya Pak. Ya, saya Pak Yan, saya berikan pendapat sedikit Pak Yan ya. Oke, silakan Pak. Pertama, alangkah baiknya kalau Pak Yan juga menampilkan bagaimana dari sisi siswa.
akun siswa ini kan Pak Jan mempresentasikan dari sisi guru ya, Pak Jan sebagai guru. Kemudian apa modul dan semua soal yang sudah diberikan, bagaimana dari sisi siswa masuk di akun siswa itu bagaimana, sehingga para peserta juga bisa melihat, oh dari sisi siswa begini tampilannya. Yang kita saksikan sekarang kan tampilan dari sisi gurunya, baru dari akun gurunya. Kita belum melihat tampilan dari sisi akun siswa. Jadi mungkin pertama Pak Jan contohkan dulu masuk bagaimana dari akun siswa. Yang kedua, ada sehubungan dengan pertanyaan tadi dari siapa tadi. Memang bukan juga kelemahan Keeper School, tapi hanya sedikit saja. Keeper School ini sama seperti Google Suite for Education. Kita sebagai guru nggak bisa membuat akun individu masing-masing. Harus bergabung dalam sekolah kita masing-masing. Sehingga satu unit didaftarkan, registrasinya itu sekolah, atas nama sekolah, bukan atas nama guru masing-masing. Jadi salah satu hebat Keeper School, tapi salah satu weakness-nya, kelemahannya mungkin kedepannya barangkali bisa ditata kembali semoga. Saya membayangkan suatu hari nanti Keeper School juga membuka suatu suatu fitur atau platform bahwa guru siapapun bisa membuat akun sendiri tanpa harus masuk ke sekolahnya. Seperti Google Classroom, seperti apa yang lain, seperti Canvas, ya seperti Lark. Jadi kita sebagai guru bebas, free. Kita masuk ke Keeper, kita membuat akun kita sendiri, kita undang kelas-kelas kita. Jadi tidak perlu harus mendaftar sebagai satu sekolah. Mudah-mudahan seperti itu nanti ke depannya perusahaan. Demikiannya Pak Jan yang pertama dulu yang akun siswa. Terima kasih. Oke. Bagaimana Ibu Harti? Ya, baik. Silakan Pak Jan kalau ditanggapi. Iya, saya sedikit tanggapi ya. Saya berangkat dari yang terakhir Pak Adri ya, dengan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya gini, kalau pembuatan akun itu bukannya guru-guru tidak bisa membuat sendiri. Ini tampilan saya ini. Ini adalah tampilan kelasnya guru masing-masing. Hanya memang sekolah juga harus terdaftar ya. Artinya harus ada di input di dalam aplikasi Keeper School itu ya. Nah, di sini dia macam ini ya. Saya kasih lihat ini. Ini ketika saya klik ada di bagian kiri atas ini ada segitiga. Ini nama-nama sekolah yang saya minta kepada Keeper School Makassar karena saya beberapa saat yang lalu saya memberikan sebagai narasumber pada IHT di sekolah-sekolah. Jadi ada sekolah yang harus didaftar. Ini harus didaftar saja istilahnya ya. Gitu. Nah, kemudian kenapa itu harus didaftar? Karena memang sampai pada setiap sekolah itu akan Keeper School akan melihat jika sekolah itu guru-guru memang aktif menggunakan Keeper School, maka dari pihak Keeper School itu akan memberikan akses kepada salah satu guru untuk menjadi admin ya, sehingga dalam proses aktivasi, proses verifikasi akun guru itu sudah langsung dilaksanakan oleh admin di sekolah itu. Nah, jadi kembali lagi untuk guru-guru memang harus membuat akun sendiri. Cuma memang sudah terdaftar di sekolah masing-masing. Ya, tinggal karena itu untuk memudahkan pengontrolan, untuk mempercepat proses verifikasi dan lain sebagainya. Barangkali itu ya. Kemudian yang pertama untuk saya akan perlihatkan bagaimana kalau kita masuk pada akun siswa ya. Untuk masuk akun siswa, bagaimana tampilan siswa. Jadi saya coba akan masuk sebagai siswa. Jadi Bapak Ibu juga walaupun sudah mendaftar sebagai
guru, tetapi bisa kita masuk sebagai siswa. Ya, jadi kita buka tab baru, kemudian kalau sudah ada apa namanya di sini ikon Kuiper School boleh diklik, atau bisa juga ya, bisa juga kita ketik di atas itu ada juga Kuiper School untuk siswa boleh. Tapi saya akan coba dari step by step ya. Saya akan menulis Kuiper School dulu ya. Ini saya coba step by step ini ya. Nah, tulis saja Kuiper School, kemudian enter. Kemudian kita masuk ke login Kuiper Learn ya. Learn Kuiper ini ya. Ini untuk siswa ya, untuk login untuk siswa. Atau di bawah juga sini boleh, portal pembelajaran online untuk siswa, boleh. Nah, saya di atas saja sebagai siswa. Baik, kita tunggu Bapak Ibu ya. Sambil menunggu mungkin Pak Jan, Ya. bisa, ini ada pertanyaan dari Ibu. Oke, boleh. Boleh ya, Fitriani. Siap. Izin bertanya Pak, apakah dengan free untuk sekolah kualitas Kuiper juga oke? Misalnya bisa digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian dalam jumlah rombel yang banyak secara serentak. Halo? Bisa? Halo, bagaimana? Kembali? Ya, ulangi ya. Oke. Ya, pertanyaannya. Berarti apa? Ya, pertanyaannya apa bisa digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian dalam jumlah rombel yang banyak secara serentak? Maksudnya secara sama-sama dalam rombel yang banyak. Ya, untuk Kuiper ini. Begitu pertanyaannya dari Ibu Fitriani. Bisa dijawab Pak Yan? Oke, siap. Langsung Berarti. ya. Ya, mudah-mudahan tidak salah pengertian saya ya. Oke, untuk rombel yang lebih dari satu tentunya bisa sekali. Ya, bisa sekali. Jadi kan syarat kita untuk mengirim materi, mengirim tugas ke anak-anak ini syaratnya adalah kita membuat dulu kelas. Ya, seberapa banyak kelas kita buat sebanyak itu. Jadi kalau misalnya ada kelas, misalnya saya contohkan, misalnya kelas 10 ya, untuk SMA kelas 10 itu ada 5 atau 6 kelas. Jadi kita buat nama kelasnya kelas 10 IPA 1 misalnya, 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPS 1, dan seterusnya. Nah, jadi dalam pengirimannya itu bisa sekaligus, serentak. Waktu yang sama kita bisa kirim sekaligus. Jadi semua semua siswa bisa mengerjakan dalam waktu yang sama. Ini yang saya sudah praktekkan. Ya, dan teman-teman lain yang sudah menggunakan Kuiper School, saya kira mereka sudah berpengalaman dengan itu. Saya kira jawabannya bisa. Oke, terima kasih Pak Ian. Begitu ya Ibu Fitriani, jadi bisa dilakukan pembelajaran. Jadi mungkin berapa kelas? Iya, halo Pak Ian. Kalau penilaian ya, mungkin silakan. Bisa ya. Kalau penilaian mungkin bisa. Kalau pembelajaran? Iya, kalau penilaian Bapak Ibu, penilaian itu kita tinggal download hasilnya Pak Ibu. Ya. Jadi setiap tugas, setiap nanti saya akan perlihatkan sebentar ya setelah ini bagaimana kita mengambil nilai ya yang sudah selesai dikerjakan oleh siswa, kita tinggal mengambilnya, mengunduh ya. Saya akan perlihatkan sedikit kalau misalnya waktu kita masih tersedia, oke? Oke, lanjut nanti sebentar Mbak Ibu Fitriani dilanjutkan kembali jawabannya. Iya, saya pakai berapa tab, Pak Jan? Oke, bagaimana? Pak Jan pakai berapa browser? Saya baru satu nih. Ya, sekarang Pak Jan lagi tampilkan di layar kan dengan browser apa ini? Akun siswa ini? Chrome. Ya, sekarang Pak Jan buka Mozilla atau buka Microsoft Edge untuk menampilkan akun Pak Jan sebagai guru.
supaya sekaligus dia. Tinggal berpindah-pindah. Oke, sip. Saya coba ya. Atau gini aja deh, kalau sebagai guru kok ada tadi ya? Nih, saya cari dulu. Agak berat dia kalau pada browser yang sama, Pak. Sebagai guru dan gitu siswa. Ya. Ya, sebaiknya dipisahkan menjadi 2 browser supaya lebih lancar. Oke, sip. Saya masuk dulu ya. Oke, saya masuk dulu ya di akun saya, akun Viper. Oke, portal guru ya Bapak Ibu, kalau kita masuk sebagai guru. Ya, masih gelap. Masih apa namanya? Belum kelihatan. Masih abu-abu Pak Yan. Masih abu-abu ya? Atau perlu stop sharing lagi atau gimana ya? Ini sudah. Sudah ada ya? Iya. Sama rupanya nih. Boleh pakai coba Microsoft Edge, browser Microsoft Edge kalau Mozilla gangguan. Iya loh. Maksudnya Pak Jan supaya Pak Jan mudah dalam tinggal pindah. Ya. Mau ke guru pindah ke sini browser ini, akun siswa di sini, jadi tinggal pindah gitu supaya mudah. Sip. Saya coba ya Pak. Yang penting kita bersabar. Super School. Agak lama rupanya nih Pak Adri ya. Barangkali dihapus dulu tab yang ada terbuka YouTube-nya itu supaya tidak berat. Tab yang ada terbuka YouTube, expressing dikeluarkan supaya tidak terlalu banyak yang tampil tabnya yang menutup. Iya. Oke. Ya, langsung saja di sini Pak ya. Tampil ya ini ya. Ya, ini tampil. Ini guru ya, ini akun guru ya. Ini akun guru, ini akun guru ini. Ya, jadi apa tadi ya? Untuk nilai ya, memperoleh nilai. Ini tampil ya tugas-tugas saya yang saya kirim ke anak-anak. Udah ya, udah tampil ini? Ya, sudah Pak, sudah. Sudah ya, ada Mr. Len. Ini nama kelas ya, nama kelas di bagian kiri ini adalah nama kelas. Ya, jadi seberapa banyak kelas ini bisa kita buat dalam ini. Kita buat di daftar kelas ini di sini ya. Maksudnya begini mungkin Pak ya. Pertanyaannya mungkin dalam proses pembelajaran dengan penilaian misalnya ujian mungkin apakah dia langsung serentak bisa dilaksanakan sama kan kalau misalnya ada link kalau di Google Form kan link boleh serentak digunakan untuk beberapa kelas itu mungkin pertanyaannya. Oke. Kalau begitu bisa ya. Oke, saya coba untuk ini. Saya coba untuk memperlihatkan proses pengiriman. Nanti di dalamnya ada penilaian ya. Ini kita ke kurikulum dan tugas. Ini untuk mengirim
tugas kita ya. Nah, saya coba untuk ini ya. Saya coba untuk mengirim materi yang saya sudah upload tadi, yang saya sudah publish tadi. Setelah kurikulum dan tugas, ini akan muncul, ada di sini dulu sebenarnya ya, ada di sini. Buka materi, buka kurikulum ya, buka kurikulum, kemudian kita pilih ke bawah ya, kita pilih kurikulum yang pas. Ya, ada juga video-video di dalamnya. Ya, kita tinggal pilih kurikulum apa, kurikulum 2013, ilmu alam, ilmu sosial dan lain sebagainya, ilmu bahasa. Kemudian saya akan pilih materi yang tadi ya, saya akan coba kirim, gitu ya. Saya pilih materi saya atau kurikulum saya. Nah, kemudian saya pilih ini ya, Kelor CSOC ini, mata pelajaran Kelor CSOC. Oke. Nah, kemudian muncul lagi di bawahnya, kita klik lagi di bawahnya. Nah, kemudian terakhir ya, kita klik pada kotak sehingga kita bisa melihat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, di sini Bapak Ibu, ini ada dua menu di atas ya. Ada materi, terlihat ya Ibu Harti? Iya, terlihat Pak. Ada materi dan ada soal. Soal yang kita masukkan tadi ini tampilannya. Ya, baik. Lantas kita masuk pada proses pengiriman. Proses pengiriman, kita klik di bawah ini, buat tugas dengan topik terpilih. Kita klik itu, buat tugas dengan topik terpilih. Nah, kemudian kita pilih kelas yang dituju ya, kelas yang kita akan kirim. Iya. Kebetulan saya membuat kelas webinar Kelor ya, saya sudah buat tadi. Jadi klik kelas webinar Kelor. Ya, ini contoh ya saja Bapak Ibu ya. Kita klik, kita akan kirim ke kelas ini, kelas webinar Kelor. Nah, sekarang pada tipe tugas ini ada 3. Oke, nah di sini jawaban pertanyaan tadi. Tipe tugas, kalau kita klik tugas atau kita tidak klik ini sudah terklik memang ya, secara otomatis. Tugas ini artinya bahwa siswa itu, tampilan di siswa adalah tampilan tampilan materi dan soal. Ya, materi dan soal. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Kemudian ujian, nah kalau kita klik ujian, maka yang akan tampil kepada anak-anak itu hanya soal. Jadi secara otomatis dia, Bapak Ibu. Hanya soal. Boleh kita jadikan ujian, ya. Apa soal yang kita sudah buat di dalam paper ini. Selanjutnya kalau soal dan ulasan, nih, soal dan ulasan ini boleh kita jadikan sebagai apa ya? Sebagai latihan-latihan soal. Nah, ini juga yang tampil ke siswa hanya soal, kemudian dengan ulasan atau penjelasan yang kita buat tadi, Bapak Ibu. Jadi setelah mereka mengerjakan, ya, mereka bisa membuka kembali, bisa mereview kembali soal-soal yang salah mereka jawab. Jadi terjawab di sini Bapak Ibu. Jadi untuk kalau memberikan ujian, kita klik saja ujian. Berarti hanya soal yang akan muncul. Materinya tidak akan muncul Bapak Ibu. Tapi kalau sebagai tugas, maunya dua-dua kita munculkan ke siswa, kita pilih tugas. Oke? Kemudian kita pilih, ya ini di sini acak urutan pertanyaan. Acak untuk topik yang diizinkan. Nah ini yang setelannya tadi mengizinkan guru untuk mengacak soal yang ada. Kita boleh klik itu supaya soalnya tampilan ke siswa itu tidak sama. Ya, tidak sama. Semuanya teracak. Kemudian kita tulis tugas, nama tugas ya. Kita tulis di sini misalnya tugas 1 misalnya, tugas 1 expressing of intention misalnya ya. Ini saya punya. Nah, kemudian sini komentar Bapak Ibu. Komentar ini bisa diisi dengan mungkin arahan atau pengumuman ya, bisa diisi dengan
Silakan kerjakan tugas ini sampai tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Di sini ada di bawah durasi ya. Durasi, kita klik durasi untuk menentukan waktu mengerjakan soal. Di sini ada 7 hari, 14 hari, ada 1 bulan, ada juga atur sendiri. Nah, atur sendiri ini bisa terserah, mau 1 hari, 2 hari, terserah. Nah, kita coba saja ya. Kita coba untuk 7 hari. Kita klik 7 hari. Nah, 7 hari sudah nampak di sini tanggal 21 sampai tanggal 28. Berarti kita tambahkan di kolom komentar sampai tanggal 28 November 2020. Nah, setelah itu kita klik kirim tugas ya. Kita klik kirim tugas. Nah, kemudian kembali saja ke dashboard. Nah, maka tugas yang kita kirim tadi itu akan muncul di beranda, akan tampil di beranda. Kita lihat, kita cari ya. Kita cari di beranda mana ya, tersimpan. Tugasnya adalah mana ya? Biasanya di terakhir dia. Nah, ini Bapak Ibu, sudah ada ini. Ya, webinar Kelor. Nah, sudah. Ini waktunya atau periodenya 7 hari. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi untuk yang tadi saya kembali ke penilaian, itu bisa tadi. Tinggal tergantung setelan yang kita atur pada saat kita mengirim. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Harti. Oh iya, baik Pak, baik. Jadi intinya bisa ya, pertanyaan dari Ibu Fitriani, bisa penilaiannya memberikan tugas itu secara serentak beberapa kelas, tinggal diatur. Ya, karena kalau yang misalnya kita membuat di Google Form itu kan satu link ya, mungkin seperti itu. Nah, kalau ini bisa diedit sendiri oleh gurunya mau ke kelas yang mana yang dia tujukan. Jadi intinya bisa, pembelajarannya juga bisa. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Fitriani. Mungkin dilanjutkan Pak Yan, pertanyaannya Pak Adri tadi. Ya, ini kan sudah Pak Jan sudah kirim ke webinar Kelor kan, the use of be going to. Ya, sekarang Pak Jan kirim sudah ke webinar Kelor. Pak Jan kirim sebagai guru. Topiknya ada the use of be going to. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai siswa? Pak Jan contohkan, Pak Jan sebagai siswa terus melihat yang sudah terkirim ke webinar Kelor ini, begitu. Oke. Nah, jadi untuk siswa supaya mereka bisa mengerjakan soal di Kuiper, maka sebelumnya mereka harus join ya, harus join di kelas. Jadi yang kita berikan adalah kode kelas. Jadi kode kelas kita bisa ambil di daftar kelas ini, Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil di sini. Dari kode kelas kita berikan kepada siswa, kemudian siswa join. Ya, mungkin praktek bagaimana siswa mungkin ya nantilah kita kita bahas kemudian ya. Jadi saya cari tadi ya, saya cari kelas webinar ya, webinar tadi. Atau adakah yang mencoba? Saya kirim kode kelasnya. Ada yang ingin mencoba ya? Silakan. Saya kirim kode kelasnya. Ada Ibu Harti? Kira-kira Pak Adri? Ya, saya mau juga, cuma nanti saya mau harus tutup, buka browser baru dulu ya. Saya tidak melihat, sebentar kok ada yang mau bertanya. Kalau tidak, saya bagaimana saya masuk sebagai siswa saja ya? Iya Pak, itu lanjut. Sebagai siswa.
Oke. Nah, sebagai siswa, bentar, saya harus, bentar, saya refresh dulu nih. Oke, jadi gini ya, Bapak Ibu. Oke, langsung saya praktekkan nanti bagaimana siswa masuk ke kelas dimaksud. Baik, saya akan ambil dulu kode kelasnya. Ya, daftar kelasnya saya ambil. Saya cari dulu mana, webinar. Mana ya? Webinar Kelor. Where are you? Ini udah banyak ya, banyak kode-kode kelas dari guru-guru kami di atau klik dicari kelas. Klik dicari kelas. Atas ada cari kelas. Oh, boleh juga. Bentar, saya masih loading dulu ini. Coba saya cek ya. Webinar. Nah, ini ya. Webinar Kelor ya. Jadi ini saya copy. Ya, Bapak Ibu ya. Saya copy kode kelasnya. Saya copy, kemudian saya masuk di link siswa. Ya, ini. Nah, cara masuknya begini. Kita klik apa namanya ya? Profil ya, profil. Jadi siswa itu mengklik profilnya yang ada di kanan atas ya, kanan atas, kemudian muncul begini, kemudian kita pilih lagi profile atau profil. Kita klik profil tadi. Nah, kemudian kita klik kelas list atau daftar kelas. Ini ada beberapa pilihan ya. Jadi untuk masuk ke kelas guru, siswa harus mengklik daftar kelas atau kelas list dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ini sudah sejumlah kelas yang ada. Nah, di bawah ini ada enter class code. Jadi kita klik enter class code, kemudian memasukkan kode kelas yang tadi. Saya pasti aja. Oke. Kemudian kita submit, kita kirim ya. Oke. Ini ada apa namanya? Ternyata kelas ini sudah ada ya, sudah ada. Sudah langsung bergabung ya, sudah langsung bergabung. Jadi oke, tinggal kita kembali saja. Oke. Jadi begitu prosesnya Bapak Ibu ya. Kita kembali saja. Kita lihat apakah di mana? Terima kasih. Nah, di sini sebenarnya tampilan tugas ya, harusnya ada kelas Kelor tadi ya. Tapi di mana? Sebentar, saya request apa namanya? Saya refresh lagi. Dari Bapak Ibu kalau belum masuk kita coba untuk refresh ya. Karena tadi keterangannya sudah, kelasnya sudah ada. Sambil menunggu lagi mungkin Pak Yan. Ada, oke, silakan boleh. Ya, pertanyaan ini yang mungkin tadi sempat disinggung juga oleh Pak Adri tentang Google Classroom. Apakah hampir sama dengan Google Classroom? Apakah sama dengan Google Classroom ya? Iya. Saya kira untuk samanya barangkali tidak ya, tidak sama. Karena di Google, kalau di Google Classroom itu kita hanya bisa mengupload file-file ya, baik dalam bentuk teks atau dalam bentuk Word maupun dalam bentuk PPT maupun dalam bentuk PDF atau video, link video juga ya. Jadi artinya apa namanya, bisa kita
kalau di Google Classroom seperti itu ya, seperti itu. Gimana ya saya mau katakan? Mungkin beda-beda tipis ya. Artinya bahwa semua file itu bisa juga ke Google Classroom. Saya kira demikian. Ya, jadi masing-masing aplikasi punya kelebihan. Ya, punya karakteristik. Ya, karakteristik masing-masing. Ya, begitu ya Ibu Indah Wasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Rekan Pak Yan masih dilanjutkan. Saya coba untuk masuk kembali ini tadi katanya sudah masuk, tapi nah ini memang sudah ada sebetulnya ya. Ini kelas saya ini kelas webinar Kelor memang sudah ada, tetapi ada masalahnya nama kelas itu tidak muncul dalam tampilan siswa ini. Hanya ada expressing, ya hanya ada ini ya. Karena mungkin Pak namanya Pak Yan yang sudah masuk di situ sebagai guru mungkin. Ini kan siswa, ini kan siswa. Iya. Bentar. Saya coba kan sebagai siswa sekarang ini. Pak Jan coba search courses with keywords di atas. Coba. Bentar, saya cari. Coba ya. Yang mana Pak Adri? Search courses with keywords. Cari courses dengan kata kunci. Ini. Ya, coba. Iya. Webinar. Ada ya. Webinar Kelor, webinar Kelor. Ada juga ya. Seharusnya di course list sebenarnya, course list. Ada juga biasa di to do ya, to do. Daftar tugas yang mungkin ada kesalahan pada pengiriman tadi ya. Bentar saya cek dulu. Tugas 1 expressing of extension 28 November. Jangan-jangan itu. Mana? Bentar. Tugas saya 1 expressing of extension tanggal 28 November. Jangan-jangan tadi itu sudah orang. Bentar, kalau di beranda ini kan tadi sudah ya, sudah. Email yang Pak Yan pakai sebagai akun siswa sama dengan akun guru? Sama-sama. Kan profilnya sama. Jangan-jangan permasalahannya di situ, Pak. Enggak juga sebenarnya, enggak juga. Saya pernah kok, biasa masuk sebagai ini kan sudah ada kelasnya, sudah ada materinya ya. Kalau mau lebih bagus, email kita sebagai guru itu beda dengan email kita sebagai siswa supaya memang lebih mantap dia, lebih bisa bagus. Baiknya sebenarnya bisa ya. Tapi cobalah, kalau nggak dapat ke papa juga, ingat waktu kita ya, artinya begini, artinya bahwa siswa itu harus bergabung dulu di kelas ya, kemudian mereka akan tampilannya akan seperti gini. Semua materi atau semua tugas yang kita kirim, yang guru kirim itu akan muncul ke akun siswa. Asalkan mereka sudah gabung tadi di sini. Profil ya sudah gabung, sudah join. Kode kelasnya kita berikan kepada anak-anak. Ya, saya kira demikian dulu ya. Ya, baik Pak Yan. Kita karena waktunya tinggal 9 menit ya, Pak Adri. Oke. Ya, tidak ada lagi pertanyaannya. Belum ada pertanyaan. 8 sudah, oke. 8 menit. Karena dari chat ini belum ada pertanyaannya.
Oh, ini lagi dari kolom chat dulu Pak Yan. Izin bertanya Oke, lagi. silakan. Bagaimana mengelola nilai ujian yang sudah diselesaikan anak-anak? Ya itu tadi ya sempat saya singgung juga tadi. Iya, Oke. tadi Untuk sudah mengelola sudah sempat saya singgung, tapi belum diteruskan. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, kalau untuk mengambil nilai, mengolah nilai, kita kembali ke beranda, kemudian ini kan tampilan tugas yang ada yang sudah expire, ada yang belum, ya. Jadi ya mungkin di perut, Bang. Oke, jadi misalnya ini Bapak Ibu ya, misalnya dari Ibu siapa tadi yang bertanya ya? Ibu Fitri mana ini? Oh masih Pak ini Pak Hermansa, maaf Pak Hermansa, dia bertanya lagi. Oke, sip. Ya sedikit saja ya saya perlihatkan Pak Hermansa dan teman-teman semua ya. Jadi kita kembali ke beranda, kemudian ada tugas-tugas yang sudah expired berarti sudah berakhir waktunya ya. Ini ada tanda merah ya. Jadi untuk mengambil nilainya itu kita klik saja tugas ya. Kita klik tugas satu persatu ya. Kita klik tugas. Nah, kemudian kita menunggu. Kita akan unduh ini ya. Akan unduh hasilnya. Nah, di kanan atas sudah tampil Ibu Harti ya? Sudah tampil di halaman berikutnya? Tampil Pak Jan, ya tampil. Oke. Nah, di kanan atas itu ada download result atau unduh hasil. Nah, kita klik aja itu untuk mengunduh hasil. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, kemudian ini ada pilihan. Apakah kita mau mengunduh itu berdasarkan nama depannya, first name, atau nama akhirnya. Ya, jadi udah biasanya nama depannya saja. Oke, tidak usah kita apa-apakan. Kemudian kita klik download. Nah, maka akan terdownload Bapak Ibu. Di kiri bawah akan muncul hasilnya, kemudian kita bisa buka. Silakan dibuka. Ya. Jadi Pak untuk Excel Bapak Ibu ya. Nah, kemudian seperti ini Bapak Ibu ya, sudah ada nilainya. Nah, jadi kita tinggal edit edit seindah mungkin sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Nah, agar supaya kita bisa mengeditnya, saya biasa saya biasa memindahkan file ini ke file yang baru ya, file yang kita buka ya. Jadi kita buka file baru dulu, file Excel tentunya, file Excel karena ini dalam bentuk Excel ya. Baru kita pindahkan ke sana, copy paste atau cut paste seperti itu ya. Supaya ini bisa diambil, bisa diedit istilahnya, maka ada di atas itu enable editing. Kita klik dulu enable editing, maka data ini bisa kita pindahkan ya. Silakan kita mau copy paste atau cut paste, silakan. Dan kita akan buat kita akan edit lagi di file yang baru yang kita buat. Saya kira demikian. Barangkali tidak perlu ya untuk mengolah untuk membuat supaya data ini seindah mungkin ya tergantung Bapak Ibu saja punya kreasi saya kira. Oke. Yang terpenting di sini adalah nilai. Nilai. Oke, sedikit lagi Bu ya. Nilai itu sudah bisa kita ambil ya. Sudah bisa kita download dan yang kita gunakan nilai yang kita akan masukkan di dalam daftar nilai ini Bapak Ibu. Kita ambil nilai rata-ratanya. Nih, average score kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia nilai rata-rata ya. Rata. Ini yang kita ambil untuk masukkan di dalam mungkin kumpulan daftar nilai yang kita buat. Oke? Barangkali itu Ibu Harti. Baik Pak Yan, terima kasih jawabannya. Itu jawaban dari pertanyaan dari Bapak Hermansa tadi ya. Jadi pengolahan nilai itu nanti akan diambil di akhir setelah di-download ya Pak Jan di Excel. Jadi bisa diolah nilainya. Sama mungkin hampir dengan Google Form kalau pengolahan nilai. Google Form sama-sama. Sudah tersedia. Ya. Oke, terima kasih karena ya sama-sama Pak Hermansa, terima kasih. Waktunya tinggal 5 menit.
Barangkali Pak Yan bisa closing statement. Iya. Terima kasih ya Ibu Harti dan Pak moderator kita belum ada ya? Belum hadir bisa ya? masuk karena memang mati lampu, jadi jaringan tidak ada. Oke, Bapak Ibu peserta webinar edisi spesial hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Itulah sedikit sedikit pengetahuan yang saya bisa berikan bagi Bapak Ibu. Mungkin ini sangat sederhana sekali dan ini sangat aplikatif ya. Saya kira ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mari Bapak Ibu, closing statement saya adalah mari kita berkreasi ya. Karena di Super School ini yang tersedia hanya mata-mata pelajaran ujian nasional ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu guru yang bukan mata pelajaran nasional, saya berharap supaya kita bisa mengkreasikan sendiri. Ya, artinya kita berlelah-lelah ya. Kita bisa berlelah-lelah dari awal, tapi kemudian hari sudah bisa kita gunakan. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi itu untuk Bapak Ibu guru yang bukan mata pelajaran UN. Ya, jadi untuk yang mata pelajaran UN juga ini bisa kita gunakan Q-Create ini untuk membuat konten yang benar-benar cocok ya, yang benar-benar cocok karena kalau kita berharap konten yang ada yang disiapkan oleh Clipper itu sendiri ada kemungkinan ada kesalahan ya. Ada kesalahan secara manusia pasti ada kesalahan di dalamnya. Dan saya sudah sedikit menemukan kesalahan itu. Jadi untuk mengurangi kesalahan, maka kita gunakan Q-Create untuk supaya materi yang kita akan berikan kepada siswa betul-betul adalah materi-materi yang sudah kesalahan semakin diminimalisir. Saya kira demikian closing statement saya. Semangat semua dan mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bu Harti. Ya. Saya kembalikan. Baik Pak Yan, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Sedikit buat Pak Jan, tapi bermanfaat besar untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu, untuk moderator saya ambil alih karena jaringannya kurang bagus, mati lampu. Jadi saya ambil alih untuk langsung menutup kegiatan Pikon kita pada hari ini, edisi spesial Sabtu 21 November 2020. Terima kasih kepada Bapak Yan yang sudah memberikan materi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang amal buat Pak Jan di kemudian hari. Terima kasih juga kepada Pak Yan yang sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang sempat masuk dan meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti Pikon dan belajar materi pada saat ini. Terima kasih juga kepada TUMI yang sudah memfasilitasi Webex PSMK yang digunakan pada saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Muhlis yang tadi sempat masuk sebagai afiliasi dari Takalar, sekretaris dari kita Kalar yang tadi sempat masuk tapi sudah keluar karena ada kesibukan. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi, rekan-rekan Kelor pada saat ini sempat hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih, saya tutup dan akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dan insya Allah bertemu lagi di Pikon berikutnya di edisi spesial 15 Kelor yang terakhir. Terima kasih. Sebentar malam Bu Harti, ingatkan. Ya, sebentar malam ada lagi Kelor CSOC yang biasa kita laksanakan setiap Sabtu malam. Jadi Bapak dan Ibu bisa ikut lagi kegiatannya.
Baik. Absennya Ingat sebentar presensinya. jam 2. Oh iya ya, Igita Kalar ya. Ya, Jam itu 2. penting, itu penting dengan pelaksanaan tatap muka semester genap. Oke, iya ya, penting sekali itu. Kita ikuti ya. Saya stop recording ya. Ya, stop recording saja. Absen